daftar, hari ini kita akan bahas tentang UX Research 101. Jadi 101 itu istilahnya pengantar gitu ya. Jadi karena kita hanya punya waktu 2 jam, termasuk tanya jawab, jadi ini akan lebih ke sekilas tentang UX Research. Nanti teman-teman kalau ada yang kurang detail, boleh ditanyakan di sesi tanya jawab, atau boleh di tengah langsung tanya aja, boleh juga ya di chat. Oke. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama aku Intan. Ini kurang lebih background aku dari 2015 lulus dari Fakultas Ekonomi Unpad. Terus lanjut 2015 sampai 2016 di Toyota Astra Motor. Lalu fresh graduate trainee di Nielsen, sampai research executive di Nielsen, senior executive di Nielsen juga. Dan 2018 sampai 2019 research specialist atau CX di GDID. Terus dari 2009 sampai sekarang di Tokopedia. Jadi mostly bisa dibilang dari lulus itu emang berkecimpung di dunia research gitu. Oke. Nah, ini topik-topik yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama itu kita akan bahas apa sih itu UX Research, terus peran dan tanggung jawab UX Research seperti apa, terus metodologi yang biasa kita gunakan, lalu UX Research step by step. Nanti dari awal ngapain aja sih UX Research dan apa hasil pekerjaan seorang UX Research, kira-kira kayak gitu. Oke, apa itu UX Research? Nah, kalau kita berangkat dari sejarahnya, sebenarnya UX Research ini diperkenalkan oleh, biasanya disebut Don Norman. Kalau teman-teman sering lihat artikel tentang UX Research itu ada di NN Group atau Nielsen Norman Group. Jadi dia salah satu co-founder NN Group ini juga. Nah, dia memperkenalkan tentang UX Research pada tahun 1995. Jadi intinya adalah segala aspek produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu harus melingkupi interaksi dengan user, kita harus mengetahui persepsi user gitu. Jadi nggak boleh asal membuat produk tanpa mengetahui persepsi dari pengguna gitu atau user. Nah, kemudian pada tahun 2017 Steve Jobs memperkenalkan iPhone gitu. Jadi baru ketahuan nih bahwa ternyata UX itu penting banget karena kerasa banget ketika iPhone keluar itu penggunaannya memang semudah itu kayak gitu. Jadi emang tujuan dari UX research itu adalah membuat bagaimana pengguna lebih nyaman menggunakan produk kita seperti itu. Oke. Kenapa sih penting? Nah, coba teman-teman lihat gambar ini. Oke. Nah, kira-kira stakeholders itu adalah desainer, UX research, intinya semua orang yang berada di dalam perusahaan pembuat produk gitu ya. Nah, ketika kita membuat sebuah produk, kira-kira seperti inilah yang terjadi jika kita tidak melakukan research terlebih dahulu gitu. Jadi lewat perspektif kita sebagai stakeholders, wah bagus ya produk kita, lucu gitu. Tapi kita nggak tahu nih, ternyata persepsi user itu ya beda gitu. Lihat seperti si baby melihatnya ya bagian bokong gitu ya. Tentu saja tidak menarik gitu. That's why mengapa UX research itu penting, karena kita harus tahu dulu dari persepsi si pengguna produk yang akan kita buat gitu. Nah, selain itu contohnya seperti ini. Coba, ketika kita launch produk seperti ini, tentu saja user tidak nyaman gitu ya. Jadi butuhnya UX research itu agar sebelum produk itu berada di tangan pengguna, kita sudah tahu bahwa produk ini akan digunakan dengan nyaman oleh pengguna kita sendiri gitu. Jangan sampai kejadiannya kayak gini nih gitu. Oke. Karena apabila kita tidak melakukan research, biasanya itu
kurang lebihnya berarti kita berasumsi gitu ya. Nah, asumsi itu sangat tidak disarankan ketika membuat sebuah desain. Makanya kita sangat membutuhkan sebuah research, sebuah penelitian terlebih dahulu, terutama sebelum membuat sebuah produk kayak gitu. Jangan sampai kejadian seperti yang tadi, kita berasumsi bahwa si baby akan suka atau bahwa si pria yang minum dari gelas tadi akan bisa minum dengan nyaman gitu. Jadi menurut kita ini lucu, tapi ketika digunakan, oh ternyata nggak nyaman gitu. Jadi di dalam dunia produk gitu ya, asumsi itu sangat tidak disarankan gitu. Oke. Nah, kurang lebih tujuan UX research ini adalah untuk mengetahui who, what, dan how gitu. Siapa sih sebenarnya pengguna produk kita gitu. Jadi kita mempelajari dulu siapa-siapa aja sih orang-orang yang akan menggunakan produk kita, atau yang sudah menggunakan produk kita, atau yang akan menggunakan produk kita gitu. Lalu apa motivasi mereka menggunakan produk kita? Kemudian bagaimana cara terbaik menggunakan produk dengan kepuasan yang maksimal? Intinya adalah kita memahami apa sih yang diinginkan user, bagaimana sih agar user ini nyaman menggunakan produk kita. Intinya memahami pengguna. Itu adalah UX research. Sehingga seperti quotes Steve Jobs, get closer than ever to your customer, so close that you tell them what they need well before they realize it themselves. Jadi intinya sebelum user kamu sadar apa yang mereka butuhkan, kamu udah provide dulu gitu ya. Makanya teman-teman suka nyadar nggak kadang kayak, oh kok udah aplikasinya udah update sesuai yang aku mau gitu. Atau oh ada produk yang, wah bener banget nih aku butuh produk ini gitu ya. Terutama di aplikasi-aplikasi gitu. Misalnya Gojek, Traveloka, Tokopedia, kayak gitu. Nah, atau di-updatean di aplikasinya sendiri gitu. Teman-teman lihat, oh kok udah ada fitur baru nih. Tahu aja ya kalau Gojek, tahu aja ya Gojek kalau aku butuh fitur ini misalnya gitu. Nah, itulah tujuan akhir dari UX research gitu. Kita udah memahami dulu si pengguna kita itu seperti apa gitu. Oke, ini sering ditanyakan. Sorry. Nah, ini sering ditanyakan nih, siapa sih yang bisa jadi UX research gitu ya? Sebenarnya pada umumnya tidak ada latar belakang khusus gitu, termasuk di company saya sekarang, itu kita berasal dari berbagai latar belakang pendidikan gitu, termasuk di company-company saya yang sebelumnya juga, yang bergerak di bidang riset, kita itu ada latar belakang yang beda-beda semua. Jadi nggak harus anak ekonomi, nggak harus anak psikologi, atau statistik, anak math, atau teknik gitu. Jadi hampir semua dari bidang studi yang tadi saya sebutkan itu ada bekerja sebagai seorang researcher kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman yang memang ingin menjadi UX research, intinya belajar aja gitu, design thinking seperti apa, bagaimana membuat sebuah insight kayak gitu. Jadi secara background sebenarnya nggak ada aturan khusus ya kayak gitu.
Oke, peran dan tanggung jawab seorang UX research. Nah, kalau teman-teman sering dengar apa sih itu UX, CX, atau CI gitu ya, itu istilah-istilah yang berbeda, namun semuanya masih dalam ruang lingkup research gitu. Kalau CI itu kepanjangan Customer Insight, biasanya fokus pada company brand health atau biasa kita sebut BHT, brand health tracking. Biasanya ini ada di company in-house di company-nya sendiri atau agency gitu. Seperti Nielsen. Di Nielsen saya juga sebagai consumer insight gitu. Jadi cakupannya lebih luas gitu. Biasanya kita pakai data yang lebih besar kayak gitu. Terus kalau CX itu customer experience, fokus lebih ke pada feedback pengguna kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sering dapat survei seberapa ingin merekomendasikan sebuah produk tertentu, nah itu adalah tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang CX atau Customer Experience Research gitu. Biasanya ada juga di in-house, ada juga di agency, atau bisa dilakukan oleh agency maksudnya. Nah, lalu UX Research gitu. UX Research seperti yang tadi saya sampaikan atau UX Experience, ini lebih fokus pada pengembangan produk. Seperti di Tokopedia sendiri, UX ini under divisi besarnya produk gitu ya, kira-kira gitu. Nah, rata-rata UX ini ada di dalam in-house perusahaan, jadi bukan menggunakan agency kayak gitu. Biasanya research produk seperti ini dilakukan oleh researcher di dalam perusahaan sendiri, tidak menggunakan agency, kira-kira kayak gitu. Nah, dengan siapa sih seorang UX research itu bekerja? Nah, biasanya kita direct bekerja itu dengan desainer atau UX design. Jadi yang ngedesain sebuah produk di dalam sebuah aplikasi, biasa kita sebut UXD atau UX designer. Nah, jadi kita biasa kerjasama dengan mereka, misalnya ketika mau melaunch sebuah produk atau mengevaluasi sebuah produk. Gimana sih melaunch sebuah produk gitu ya? Nah, jadi desainer ini sudah punya prototipenya gitu. Jadi ada produk yang ingin di-launch dan sudah ada prototipenya. Nah, itu kita riset dulu nih sama pengguna-pengguna kita gitu. Dengan metodologi yang sesuai dengan objektif dari si produk ini sendiri gitu. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Nah, kalau mengevaluasi, berarti kita sudah ada produknya nih dan sudah digunakan oleh pengguna. Nah, kita nanti akan riset juga bagaimana pengguna menggunakan produk kita ini gitu. Jadi evaluasi setelah produknya ada gitu. Kemudian bisnis tim gitu. Jadi bisnis tim ini mungkin akan berbeda-beda ya setiap company gitu ya. Tapi pada umumnya akan ada bisnis tim gitu. Jadi yang lebih memikirkan apalagi ide yang bisa kita kembangkan dari sebuah produk atau company kita gitu. Apalagi sih yang kita bisa bikin gitu. Misalnya Tokopedia. Apalagi sih yang bisa kita buat lini bisnis apalagi kira-kira kayak gitu. Nah, itu bisa dibicarakan dengan tim UX research gitu. Jadi kita karena tim UX research yang langsung berhubungan dengan si pengguna kayak gitu. Kemudian product manager. Nah, product manager juga kita bekerja sama untuk membuat research yang lebih mendalam, tidak hanya produk gitu. Jadi tadi kan desainer itu lebih ke secara tampilan seperti apa kayak gitu. Nah, sedangkan kalau si PM atau product manager ini lebih ke tujuan dari si feature itu lebih secara keseluruhan. Jadi tidak hanya
desain sebuah produk gitu. Lalu data analis. Nah, kita biasa kerjasama dengan data analis bisa sebelum melakukan research atau setelah melakukan research. Nah, sebelum melakukan research itu seperti apa sih? Misalnya, kita ingin meresearch pengguna tertentu, misalnya interview dengan anak muda umur 25 sampai 30 yang menggunakan Tokopedia lebih dari 3 kali, belanja di Tokopedia lebih dari 3 kali dalam bulan ini misalnya. Itu artinya kita bekerjasama untuk minta data dengan data analis atau setelah kita melakukan research. Jadi kita sudah dapat findings tertentu, lalu kita ingin validasi gitu. Misalnya kita dapat findings bahwa oh anak muda ini sekarang suka belanja kategori A gitu ya. Nah, kita mau bukti ini, benar nggak sih secara data internal kita gitu. Nah, itu kita bisa kerjasama juga dengan tim data analis untuk mensupport data dari hasil riset kita gitu. Teman-teman sejauh ini udah jelas nggak ya? Sudah, Kak. Oke. Cukup jelas ya, kalau kurang jelas boleh langsung ditanyain aja ya. Oke. Oke. Lalu kita bahas tentang research methodology. Nah, ini adalah tipe-tipe research yang biasa kita gunakan. Memang research itu ada 2 gitu ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kualitatif itu seperti namanya ya secara kualitatif gitu ya, gimana dijelasinnya. Nah, jadi metode ini lebih menggali why-nya gitu. Kenapa gitu. Jadi biasanya kita mendapatkan sesuatu atau insight yang lebih mendalam itu memang di metode kualitatif gitu. Sedangkan yang kuantitatif itu lebih ke apa gitu, karena akan bisa dijawab dengan angka gitu. Sehingga kuantitatif ini biasanya kita gunakan untuk mengukur. Bisa market sizing, bisa mengukur awareness, usage, kayak gitu. Karena ya, seperti teman-teman ketahui mungkin kuantitatif ini seperti survei gitu ya contohnya. Kalau kualitatif, interview gitu, seperti pada gambar. Nah, ini sering ditanyakan nih, terutama untuk researcher yang baru atau pemula. Ketika memilih metodologi, mana sih yang harus dipilih gitu? Atau mana dulu nih, kual atau kuan? Oh iya, karena research itu sifatnya tidak rigid ya, jadi tidak kaku, tidak ada yang pakem harus metodologi A, metodologi B gitu, termasuk kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif dan kuantitatif sendiri itu bisa digabungkan gitu ya. Jadi untuk sebuah studi kamu bisa melakukan riset kualitatif dan juga kuantitatif sekaligus. Nah, ketika kamu melakukan metodologi yang di-mix seperti ini, nah itu yang biasanya dibingungkan oleh researcher yang biasanya hanya menggunakan satu metodologi, misalnya hanya pernah melakukan kualitatif atau hanya pernah melakukan kuantitatif gitu. Sehingga ketika melakukan penggabungan kualitatif dan kuantitatif, ketika ditanyakan kualitatif dulu atau kuantitatif dulu, ada yang bisa mau jawab kualitatif dulu atau kuantitatif dulu? Masih pada malu-malu ya teman-teman. Kalau aku kayaknya kualitatif deh, Kak. Kalau aku ke kualitatif sih. Dua orang jawab kualitatif ya. Oke. Nah, jawabannya tergantung dari objektif
studi kamu apa gitu. Jadi boleh kualitatif dulu, baru kuantitatif, boleh kuantitatif dulu gitu. Jadi tidak ada yang pakem lagi-lagi gitu. Nah, jadi ketika kamu ingin melihat sesuatu secara besar dulu, gitu ya, secara marketnya seperti apa sih? Nah, kamu bisa melakukan kuantitatif dulu. Misalnya melakukan survei ke seluruh Indonesia, lalu kamu pengen tahu detail kenapa sih mereka ngejawab hal tersebut gitu. Misalnya setelah kamu survei, terus dapat sebuah insight yang menarik gitu, penasaran gitu. Pengen tahu lagi dong ini kenapanya gitu. Itu kan belum dapat tuh dari kuantitatif. Nah, berarti kuantitatif dulu baru kualitatif dulu. Nah, kalau kualitatif dulu berarti ketika kamu ingin mengukur seberapa banyak sih orang yang atau pengguna yang sesuai dengan insight kamu tersebut gitu. Misalnya tadi kamu menemukan kebanyakan bulan ini belanja, misalnya kamu melakukan kualitatif ya, kualitatif itu interview 5 orang gitu ya, dari 5 orang ini kelihatan menyukai tema warna hijau misalnya. Nah, itu kan nggak bisa tuh dibuktiin 5 orang, apakah kelima orang itu bisa mewakili seluruh pengguna kamu? Tentu saja tidak gitu. Nah, lalu kamu melakukan kualitatif, mengukur lagi ke seluruh responden, ke seluruh misalnya pengguna kamu untuk menanyakan mereka sukanya warna apa, misalnya kayak gitu. Jadi intinya nggak ada yang pakem antara kualitatif dulu atau kuantitatif dulu. Thank you yang udah jawab. Oke. Nah, ini dia metodologi yang biasa kita gunakan gitu. Jadi ada IDI atau in-depth interview, atau biasanya kita bilang in-depth interview sih, atau bisa dibilang one-on-one interview gitu ya. Terus usability testing, mungkin ini yang paling familiar juga untuk UX research atau yang paling sering didengar orang ketika mendengar kata UX research. Lalu survei nanti ini akan aku jelasin satu-satu ya. Terus FGD, terus preference test, dan competitive analysis. Ada banyak lagi metodologi-metodologi di dunia research, tapi ini yang pada umumnya kita lakukan di UX research gitu. Misalnya metodologi yang ada itu ada diary study, ada apalagi nih, diary study, ya mungkin itu aja. Ada banyak, teman-teman bisa googling. Jadi kalau misalnya nanti ada metodologi yang banyak, terus bingung kenapa ini nggak dimunculin, ya karena yang biasa kita gunakan hanya ini gitu ya. Nah, in-depth interview. In-depth interview itu seperti apa sih? Nah, dari namanya saja seperti yang tadi saya sampaikan, interview berarti dia adalah metode kualitatif gitu. Jadi kita diskusi satu persatu. Nah, kayak kalau teman-teman pernah diundang untuk interview ke sebuah kantor atau ketemu di kafe, itu adalah metode in-depth interview yang dilakukan oleh seorang researcher kayak gitu. Kenapa sih biasanya pemilihan metodologi ini digunakan gitu? Nah, concern yang pertama, karena in-depth interview itu lebih personal gitu. Jadi kita bisa lebih banyak menggali si pengguna ini bagaimana sih dia menggunakan aplikasi kita sebagai seorang personal yang memang menggunakannya juga untuk dirinya sendiri kayak gitu. Jadi untuk something yang lebih personal kayak gitu, itu biasanya digunakan kita menggunakan in-depth interview. Nah, ini biasa contohnya ketika nanti kita menghasilkan sebuah report, biasanya kita membuat segmentasi dulu, atau biasanya teman-teman pada hitsnya disebut dengan persona gitu ya.
atau tipe dari user gitu. Jadi nanti di reportnya kita bisa menghasilkan tipe-tipe user yang kita interview gitu. Jadi seperti ini ada casual user, business user, power user, terus kita jelasin si Pete ini seperti apa, Jennifer ini seperti apa, Brad ini seperti apa. Jadi ini lebih ke konteksnya gitu. Jadi nanti ketika reporting atau ketika kita mempresent hasil kita, audiens itu dapat konteksnya gitu. Siapa sih yang orang-orang yang diinterview oleh researcher ini kayak gitu. Lalu usability testing atau biasa disebut UT. Nah, kalau pada gambar ini idealnya melakukan sebuah usability testing. Jadi ada alat-alat berikut nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Eye tracker, Kak, mungkin. Oh ya, eye tracker ya itu. Bukan sih, kayaknya apa ya? Mirip ya, mirip. Enggak, jadi testing, Kak. apa? Kenapa? Testing Android, aplikasi. Aplikasi Android. Testing aplikasi. Kayak emulator gitu nggak sih? Oke. Jadi ini kamera. Gitu. Jadi kamera menyorot handphonenya lalu muncul pada laptop gitu. Jadi kemungkinan besar ini lagi disetting ya, karena harusnya laptopnya itu ada di depan si interviewer. Jadi seandainya jadi harusnya yang duduk di sini adalah penggunanya, laptopnya ada di interviewernya gitu. Jadi anggap saja ini adalah interviewer, harusnya laptop ini ada di depan interviewernya gitu. Tapi ini adalah bahan-bahan yang alat-alat yang idealnya ketika melakukan UT gitu. Jadi nanti si pengguna ketika scroll kita minta misalnya coba dong belanja produk ABC gitu. Nanti dia scroll, kita bisa lihat nih, oh dia ngeklik apa, terus dia berhenti di mana, kayak gitu kira-kira. Nah, sambil melakukan UT, usability testing ini biasanya kita sudah menyiapkan skenario-nya gitu. Jadi memang setiap UX research itu ketika melakukan interview sudah ada biasa disebut DG atau discussion guide gitu. Jadi kita udah punya list-list pertanyaan yang akan kita tanyakan. Nah, terutama ketika UT kita udah punya skenario nih. Nanti kita minta usernya melakukan skenario A. Contohnya belanja produk moms and baby gitu ya. Terus selanjutnya suruh check out-nya seperti apa, bayarnya seperti apa, dia pilih tipe pembayaran seperti apa gitu. Nanti kita bisa kelihatan tuh, oh ternyata dia ngecek promo dulu nih sebelum check out misalnya kayak gitu. Gitu. Itu yang disebut dengan usability testing. Lalu survei. Nah, teman-teman tentu sudah cukup sering ya mendengar kata survei dan mungkin juga pernah mengisi survei ya. Mungkin teman-teman mahasiswa yang lain minta bantuan kayak gitu. Nah, sebenarnya kurang lebih sama gitu ya. Misalnya ini contoh ketika saya dapat email survei, mendapat survei di email gitu dari si TaniHub. Nah, ketika saya isi surveinya berarti saya menjadi salah satu kontributor pengguna yang nanti mereka akan baca datanya kayak gitu. Ini tentu saja adalah research kuantitatif. Nah, ini bisa dilakukan online dan offline. Seperti apa sih offline itu? Nah, offline itu biasanya dilakukan oleh agency. Agency ini adalah perusahaan market research gitu ya, seperti Nielsen dan perusahaan-perusahaan market research yang lain gitu. Nah, ketika di Nielsen kita melakukan survei itu offline, secara offline. Secara offline itu artinya kita benar-benar mendatangi user ke rumahnya gitu. Jadi face to face survei tuh.
Tapi kalau yang sekarang sih kebanyakan online ya semuanya, terutama yang in-house research kayak gitu. Karena offline itu tentu saja cost-nya lebih mahal gitu. Oke, data bersifat kumulatif. Seperti apa sih kumulatif itu? Nah, artinya kita menggabungkan semua data pengguna tanpa melihat dia sebagai individu gitu. Jadi bedanya sama IDI tadi, kita kan bisa melihat ini. Nah, satu orang ini matter sebagai dia satu pengguna kayak gitu. Kalau yang di sini kita akan di survei itu kita menggabungkan semuanya gitu. Jadi untuk satu insight berapa orang kontributornya gitu. Misalnya insight-nya 67% orang senang belanja di Tani Hub kayak gitu. Jadi kita nggak perlu tahu 67 orang itu atau 67% itu siapa-siapa aja, A, B, C, D gitu. Jadi tidak perlu konteksnya. Jangan salah sangka ya, maksudnya konteksnya nggak perlu per 67 itu dijabarin siapa gitu. Tapi jika kita filter atau kita jabarkan lagi berdasarkan demografi, ya bisa-bisa aja kayak gitu. Paling kayak, oh 67% suka, terus di Jakarta 50% nggak suka, misalnya kayak gitu, ketika sudah dijabarkan per area, tapi bukan per individu. Itu yang disebut dengan kumulatif. Selanjutnya FGD. Nah, FGD ini tentu saja juga bagian dari kualitatif gitu. FGD atau focus group discussion. Teman-teman mungkin juga udah pernah dengar atau sering melakukan di kampus atau di mana atau pernah diundang bahkan ya jadi responden FGD. Nah, kira-kira seperti ini. Moderator nanti akan kasih seperti melempar pertanyaan. Nanti kita akan berdiskusi gitu. Nah, biasanya FGD ini untuk membahas sesuatu yang tidak personal dan tidak sensitif gitu. Seperti IDI tadi ya. Jadi IDI kita bisa face to face, one on one, nanyain hal-hal yang lebih private boleh kayak gitu ya. Jadi responden akan lebih nyaman. Nah, FGD ini kegunaannya untuk memancing para pengguna saling berdiskusi, misalnya membahas sebuah produk, misalnya baik itu yang belum launch atau yang sudah launch, itu kita lebih fokus ke pendapat usernya seperti apa sih kayak gitu. Nah, kadang kekurangannya adalah bisa terjadi bias gitu ya, terutama orang-orang yang pemalu gitu, atau merasa jawabannya kurang menarik gitu ya. Misalnya si A jawab, iya seneng nih dengan aplikasinya bla 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 bla. Nah, sementara si B sebenarnya kurang senang tapi takut berbeda, jadi dia ikutan ngomong, iya seneng juga gitu. Jadi itu kekurangan ketika kita melakukan FGD. Oke, preference test. Nah, preference test ini seperti namanya, sesimpel untuk melihat mana sih yang lebih di-prefer gitu ya. Nah, seperti contoh Logitech-nya ini, mana sih yang lebih di-prefer, yang kanan, atau yang kuning, atau yang hijau gitu. Nah, biasanya juga ada yang disebut A/B test. Nah, bedanya dengan A/B test adalah A/B test itu langsung diaplikasikan pada aplikasi. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami nih dark mode ya, yang sekarang yang lagi tren. Nah, teman-teman sudah bisa dark mode Instagram, sedangkan ada temennya yang lain belum bisa ya, aku dark mode misalnya kayak gitu. Nah, itu artinya desainernya sedang melakukan A/B test gitu. Jadi beberapa user dibuka atau boleh
untuk menggunakan feature dark mode, beberapa user lain tidak gitu. That's why kadang ada yang beda, ada yang sudah update, ada yang belum update, kayak gitu. Itu yang disebut A/B test. Namun untuk yang preference test ini tidak langsung ke aplikasinya, biasanya kita boleh survei internal, boleh juga survei pengguna, biasanya dalam bentuk survei juga, atau di dalam IDI langsung. Jadi ketika kita sedang interview, kita boleh tanyakan juga gitu, kamu prefer yang mana, kayak gitu. Dan bisa ditanyakan why-nya juga kalau itu IDI. Nah, competitive analysis. Nah, competitive analysis ini juga cukup sering ya dilakukan oleh setiap company yang berbasis aplikasi gitu ya. Jadi kita ngelihat nih, melakukan research atas aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan objektif research kita gitu. Misalnya ini membandingkan antara Shopee dengan Tokopedia misalnya gitu. Jadi apa sih aplikasi yang terbaru di Shopee, apa yang terbaru di Tokopedia. Jadi lebih untuk semacam desk research aja, melihat apa yang berbeda, apa yang unggul, kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari competitors juga, kayak gitu. Untuk metodologi tadi ada yang bingung? Atau kita lanjut dulu aja ya? Boleh lihat yang competitive analysis tadi nggak? Kenapa nih? Siapa yang bertanya? Arga ya? Ya, udah Kak, lanjut aja Kak. Tadi cuma baca aja. Oh, oke. Oke. Kak, aku mau nanya deh, tadi kata kakak yang apa namanya, yang kita belum coba itu pas yang di preference test itu, kira-kira tes yang mana Kak surveinya? Yang kita belum coba dulu atau gimana? Tadi agak sempet miss aku. Maksudnya yang kita belum coba dulu gimana? Jadi tadi kakak ngebandingin metodologi yang pas preference test tadi itu sama yang lain yang kayak IDI, UT gitu yang apa namanya, yang bedanya preference sama yang lain itu. Kalau yang A/B test. A/B test. A/B test. Oh, itu apa? Ya. A strip B test. Oh, oke. Itu apa Kak? Nulisnya. Itu tadi yang aku jelasin tentang dark mode. Misalnya ada fitur baru nih, gitu ya. Misalnya kita adalah perusahaan Instagram. Jadi Instagram ini mau launch feature Instagram yang bisa dark mode gitu. Jadi atau mode gelap gitu. Sekarang ya sebelumnya kan yang terang doang gitu ya. Nah, ketika misalnya tadi mainnya siapa? Musrifa ya? Musfira. Iya. Jadi ketika misalnya saya dan Musfira ketemu nih, nah terus saya udah bisa kasih lihat nih, ada feature baru nih di Instagram, udah bisa dark mode gitu. Terus ketika cek handphone kamu, lo kok aku nggak ada gitu. Nah itu artinya aku sedang di A/B test oleh si Instagram kayak gitu. Oh. Jadi istilahnya percobaan feature untuk beberapa penggunanya. Jadi nggak langsung ke semua pengguna. Jadi nggak langsung semuanya langsung diupdate bisa dark mode, enggak gitu. Kepanjangan dari A/B test itu tadi apa Kak? Kepanjangan. A or B. Jadi A atau B. Oh, oke. Udah paham Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, ini step by step UX research. Oke, ini pada umumnya ya, dan
sepertinya emang semuanya kayak gini juga gitu. Nah, sebelum kita melakukan riset, biasanya kita melakukan kick-off meeting. Kick-off meeting dengan stakeholders atau divisi yang membutuhkan research gitu, stakeholders. Atau kalau di market research bisa disebut klien gitu ya, klien kita. Kalau di internal ya klien kita ya divisi lain gitu. Ya, jadi nanti kita akan kick off meeting nih, menentukan background-nya apa, ekspektasinya apa, dan timeline-nya apa. Jadi kayak kenapa sih kamu butuh research ini gitu? Apa masalahnya, apa problemnya, atau apa yang mau di goals oleh divisi si klien gitu. Nah, lalu nanti kita akan menentukan research objektifnya juga. Jadi bareng-bareng menentukan tujuan research-nya gitu. Jadi ini penting banget supaya research-nya itu fokus gitu. Jadi salah satu part yang paling penting dari sebuah riset adalah objektifnya gitu. Jadi ketika kamu tidak bisa menentukan objektif dari riset, artinya ya riset kamu tidak bisa akurat gitu ya, tidak bisa akan kemana-mana gitu. Jadi riset itu harus fokus pada objektifnya gitu. Nah, lalu research plan membuat research plan. Nah, ini dibuat oleh kita sebagai UX research. Jadi detailnya itu kita tuangin di dalam research plan. Detail itu apa sih? Jadi mulai dari background-nya, objektifnya, timeline-nya, metodologi yang kita gunakan, sampai scope of findings-nya. Jadi kira-kira nanti ketika aku melakukan research ini akan menjawab hal-hal A, B, C, D. Itu yang disebut scope of findings gitu. Jadi tadi ketika setelah meeting dengan klien atau stakeholder sudah ada objektifnya. Nah, yang menentukan metodologi yang tadi saya jelasin itu adalah si UX research-nya. Jadi UX research yang harus punya skill untuk menentukan metodologi apa yang tepat untuk menjawab background dan objektif ini, seperti itu. Lalu, data collection. Nah, ini adalah masa-masa di mana kita mengumpulkan data sesuai dengan metodologi yang tadi itu. Jadi yang dari semua list metodologi itu kamu pilih salah satu atau kamu mix boleh. Nah, momen-momen pengumpulan data itu adalah momen data collection gitu. Setelah data kamu sudah terkumpul, lalu kamu melakukan data analysis dan reporting gitu. Jadi datanya diolah dan kemudian membuat report. Report ini berisikan insight dan rekomendasi kita kepada si stakeholders tadi gitu. Jadi kita sebagai researcher yang mengambil kesimpulan gitu dan rekomendasi bahwa oh ternyata pengguna kita itu seperti ini lalu kami atau seperti ini rekomendasi dari research ini gitu untuk menjawab si objektif itu tadi gitu. Jadi hasil akhir kita sebagai UX research adalah report yang berisikan insight dan rekomendasi. Oke. Kurang lebih seperti ini ketika kita melakukan data analisis atau ketika kita menganalisa data. Jadi raw data kita itu akan bentuk seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bingung ini apa ya gitu ya. Jadi ini salah satu contoh ketika kamu melakukan kualitatif. Misalnya setelah interview nih. Nah, setelah interview kan per orang itu data kamu akan banyak banget gitu ya. Misalnya kamu punya list question-nya ada 30 question, kamu tanyain ke 10 orang gitu. Which is satu pertanyaan jawabannya ada 10 gitu ya kira-kira. Nah, kamu bisa nyatet dulu nih apa-apa saja yang penting gitu, apa saja yang kira-kira insightful dan sesuai dengan objektif research kamu atau
intinya yang insightful dicatat dulu aja semua kayak gitu. Yang kamu ingat dicatat dulu semua. Itu yang disebut dengan raw data, yang masih dalam bentuk raw data. Lalu kita biasanya melakukan framework gitu. Jadi analisa framework, kita membuat tema-tema dari setiap insight yang kita punya gitu. Jadi data-data ini dikelompokin, misalnya oh ini tuh adalah bagian ekspektasi. Misalnya ada yang bilang butuh ada tombol next di atas kanan atas gitu ya. Atau di sini kalau boleh ada feature ini juga gitu. Nah, itu semua kita kelompokin misalnya di dalam cluster ekspektasi gitu. Terus ada yang misalnya nggak bisa bayar nih, kalau boleh bisa pakai BNI, atau yang ini bilang kalau boleh bisa pakai BCA. Nah, bisa itu dalam feature payment kayak gitu. Jadi kita sebagai researcher yang menentukan ini masuk cluster mana. Itu biasa kita sebut dengan framework atau membuat tema. Intinya membuat desain thinking gitulah ya, ketika mengolah data dan ingin membuat sebuah report. Nah, setelah itu kita mengambil kesimpulan atau menentukan insight. Jadi setelah baca-baca lagi datanya, terus kita lihat nih, oh ternyata orang-orang tuh seperti ini ya, gitu. Ternyata orang tuh suka menggunakan Tokopedia misalnya karena cepat dan mudah gitu, loadingnya nggak lama gitu. Nah itu sebuah insight. Atau insight-nya, oh ternyata orang tuh nggak jadi beli karena terlalu banyak step-stepnya gitu. Nah setelah itu adalah insight semua. Nah lalu kamu sebagai seorang researcher akan membuat rekomendasi. Misalnya rekomendasinya mengurangi step setelah check out atau setelah pembayaran sehingga orang tidak berhenti dan melanjutkan belanjanya, misalnya kayak gitu. Halo Kak, sorry nih, aku Ya. agak bingung dari penyampaian raw datanya tadi gimana ya? Kan dari raw data kan dikumpulin tuh, kira-kira data apa aja yang data apa aja yang dipakai gitu kan? Terus di framework kan dikelompokin, bisa dijelasin lagi gitu nggak Kak? Sorry. Oke, nah ini salah satu contoh ketika melakukan riset kualitatif ya. Tentu saja ketika kuantitatif berbeda gitu. Nah, tapi kurang lebih ketika kamu kuantitatif pun kamu harus bisa membangun sebuah cerita juga gitu. Nah, oke. Misalnya ini nih, ketika kamu mengumpulkan data dengan interview, misalnya kamu punya list ya, yang tadi saya sebut DG atau discussion guide. Nah, kamu punya pertanyaan nih, misalnya ada 30 pertanyaan, dan itu ditanyakan untuk setiap responden. Misalnya kamu punya 10 responden gitu. Berarti kan satu question tadi, misalnya aplikasi apa saja yang kamu gunakan gitu. Itu dijawab oleh 10 orang gitu. Nah, bayangin aja semua itu dalam bentuk kata-kata sampai 30 pertanyaan oleh 10 orang gitu ya. Artinya data kamu dalam bentuk teks itu banyak sekali gitu. Nah, jadi ketika ini kurang lebih cara yang mempermudah kamu ketika mengambil kesimpulan atas sebuah data research gitu. Kamu tulis dulu nih apa-apa saja yang penting gitu. Apa-apa saja dari si 10 orang tadi gitu. Jadi misalnya bayangin aja kamu lagi nanyain pendapat tetangga-tetangga kamu gitu. Jadi kamu kan ada kepikiran nih, oh ternyata orang tuh kayak gini ya. Ternyata itu satu poin, ternyata orang tuh ada yang kayak gini. Ada yang suka seperti ini, kebanyakan suka seperti ini, ada yang satu orang ternyata bilang sesuatu yang menarik gitu. Nah, itu tulis aja dulu semua gitu ya. Ditulis ini, lalu
setelah itu melakukan framework atau clustering tema gitu. Jadi kamu kelompok-kelompokin gitu. Dikelompok-kelompokin, oh ini tuh adalah ekspektasi user, harapannya apa. Oh ini juga bagian harapan, masukin di sini. Nah, lalu misalnya ini berhubungan dengan, tadi aku bilang misalnya cerita tentang pembayaran gitu ya. Oh kamu bikin aja nih pembayaran gitu. Kamu yang bikin temanya sendiri, kamu yang bikin topiknya sendiri. Oke, banyak nih bahas tentang pembayaran. Oke, masukin ke sini pembayaran. Terus, oh banyak juga yang bahas tentang kurir gitu ya. Tulis di sini kurir. Terus, oh masukin semua tentang kurir kayak gitu. Nah, lalu ini yang biasanya kita akan tuangkan di report. Jadi report kita itu tadi ada banyak kontennya ya. Sama kayak tadi saya ketika sebelum memulai ada konten-kontennya apa gitu, bahasa apa aja gitu. Nah, di report juga. Jadi nanti di report bisa langsung membahas tentang pembayaran, tentang kurir, terus tentang ekspektasi kayak gitu. Terus misalnya ada pain point juga kayak gitu, apa saja masalah-masalah mereka. Suka lelet nih, bla 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 bla. Oh, banyak nih yang bahas masalah kayak gitu. Tulis pain point atau problem user, kumpulin gitu. Nah, ketika kamu sudah bikin clustering ini, kamu lalu membuat reportnya, menuangkannya di dalam slide atau docs gitu ya. Nah, kamu harus bisa istilahnya connecting the dot gitu. Jadi menghubungkan antara misalnya pain point dengan ekspektasi, mana sih yang bisa diambil sebagai rekomendasi gitu. Misalnya kamu lihat orang-orang, oh ternyata orang sulit banget menemukan kurir yang mereka suka gitu. Ekspektasinya ada kurir yang lebih ada kurir ABC misalnya. Nah, kamu harus bisa mengambil itu sebagai researcher, mengambil gap, melihat sebuah gap antara kebutuhan pengguna dan apa yang saat ini sedang atau yang saat ini ada di aplikasi atau produk kamu gitu. Jadi kamu sebagai researcher harus bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu dan rekomendasi. Jadi kamu yang merekomendasikan kita sebaiknya punya feature A atau bekerja sama dengan kurir A dengan alasan bla 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 kayak gitu. Nah, itu kan kita sebagai researcher memberi rekomendasi karena itu adalah tujuan akhir kita melakukan sebuah research gitu. Jadi, apakah rekomendasi kita akan digunakan atau pasti digunakan, ya itu tergantung dari nanti desainernya atau goals dari company-nya seperti apa, kayak gitu. Jadi, itu bukan tujuan akhirnya gitu ya. Jadi jangan berpikir ketika kita melakukan research dan itu sudah pasti dilakukan, ya itu belum tentu, masih banyak pertimbangan yang lain gitu. Tapi tentu saja ketika sudah dilakukan research, tidak ingin research itu menjadi sia-sia kan. Jadi intinya harus ada actionable insight yang memang harus bisa kamu tawarkan sebagai researcher kayak gitu. Jelas nggak tadi ya, Arga ya? Oke, jelas. Jadi ini yang Maaf Kak, motong, aku mau nanya, kalau misalnya masalah dan data-data tadi kita udah kelompokin di framework, nanti pas di insight dan recommendation itu, kita kan seakan-akan menjawab dari permasalahan itu yang timbul. Nah, kalau setiap kita menjawab permasalahan itu, harus ada data yang baku nggak sih Kak? Atau bisa kayak berdasarkan insight yang kita olah sendiri, jadi nggak berbentuk data yang valid gitu dalam menjawab permasalahan di framework, atau gimana Kak dalam problem solving di insight dan recommendation? Maksudnya kita mengambil kesimpulan tidak menggunakan data yang dari hasil interview gitu ya?
maksudnya tuh data-data yang kayak yang bukan yang, maksudnya tetap data yang kita udah kumpulkan dari interview tadi, cuman data yang kayak skala-skala yang kita apa ya, kayak bentuknya valid gitu, kayak misalnya kita menjawab tadi payment-nya tuh terlalu bertele-tele atau gimana. Nanti pas di insight-nya itu yang data kita pakai itu nggak cuma dari situ aja, tapi kita bisa tambahin dari opini kita atau insight kita dari misalnya kita adaptasi juga dari perusahaan lain ke kita gitu Kak. Aku lebih nanya ke gimana sih cara problem solving yang tepat itu dalam menjawab pertanyaan di framework. Terus di insight recommendation gimana? Kira-kira begitu Kak. Oke, baik. Thank you question-nya. Menarik nih. Emang kadang itu pertanyaan sering ditanyakan juga nih untuk researcher pemula, karena kadang emang sulit untuk melepaskan opini kita tadi atau asumsi. Jadi kita emang sebagai seorang researcher pasti kita sudah punya asumsi duluan ya tentang sebuah produk yang ingin kita analisa gitu. Misalnya menurut aku ya produk A itu bagus gitu ya. Tentu nah, tapi ketika kita menjadi seorang UX research kita harus netral gitu. Jadi kita nggak boleh tadi yang aku sampaikan, asumsi itu nggak boleh, dan juga nggak boleh maksain apa yang ada di hipotesa-hipotesa yang kamu sudah pikirkan sebelumnya gitu. Jadi semua harus berangkat berdasarkan data gitu. Nah, jadi ketika kamu punya raw data dan segala insight dan rekomendasi kamu semua harus dari data ini kayak gitu. Jadi nggak boleh pakai asumsi yang lain gitu. Jadi misalnya tadi Musrifa melihat dari kompetitif dan teman-temannya, berarti masukkan saja si kompetitif analisis itu menjadi part of metodologi kamu gitu. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk kamu punya raw data ini semua apa yang dibilang dari responden, tiba-tiba kamu mengambil kesimpulan yang berbeda atau di luar dari sini karena misalnya iya, aku lihat competitors ABC melakukan hal ini, jadi sebaiknya seperti ini. Itu tidak disarankan gitu ya, dan jarang terjadi. Kalau gitu harusnya kamu melakukan research-nya ada dua gitu, competitive analysis sama IDI gitu. Jadi kamu bisa menggabungkannya dan membuat insight berdasarkan si IDI dan si kompetitifnya, itu bisa gitu. Tapi jika kamu hanya IDI dan kamu hanya punya data ini, kamu punya masalahnya di sini, berarti kamu harus hanya menjawab masalahnya dari sini gitu. Nah, ketika mengambil kesimpulan, misalnya tadi bahas tentang payment gitu ya. Nah, kamu menyarankan untuk menambahkan tipe pembayaran yang baru misalnya. Nah, itu support datanya harus dari sini juga. Misalnya melihat banyaknya orang yang menginginkan metode pembayaran digital wallet misalnya. Nah, kamu punya reason untuk mengeluarkan rekomendasi itu gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk datang rekomendasi. Kayak gitu sih. Jelas nggak kira-kira? Iya Kak, udah lumayan menjawab. Jadi kurang lebihnya kalau misalnya pun menjawab di bagian problem solving itu juga harus dengan data riset yang kuat gitu ya Kak, baru bisa menjawab dari masalah di framework. Oke, kalau misalnya ini ada sedikit mungkin agak out of topic sih Kak. Kalau misalnya payment itu kan kita mungkin banyak kerja sama kayak bisa lewat bank ini itu dan bisa bayar pakai uang yang transaksi online kayak misalnya Genius, Dana dan lain-lain. Nah, dalam kerjasama itu apa perlu kita langsung bisa masukin atau perlu ada kayak MOU dulu sama kerjasama dulu gitu-gitu? Itu juga perlu dipertimbangin nggak sih Kak? Karena kan apa yang kita harapin di perusahaan kita kan belum tentu di perusahaan lain setuju gitu. Nah, gimana cara bisa nemu titik tengah gitu dari kerjasama kayak gitu Kak? Makasih. Oh, oke. Ketika sudah istilahnya tadi Musfirah bilang gimana kita bisa akhirnya bekerja sama dengan bank-bank ABC, sementara belum tentu bank ABC pengen kerjasama dengan kita gitu ya.
Nah, itu menurut Iya, aku Kak. lebih ke implementasi gitu. Jadi kita sebagai UX research berakhir di reporting dan rekomendasi yang tadi aku maksud gitu. Jadi yang mengimplementasikan rekomendasi kita siapa? Nah, itu adalah stakeholders kita. Apakah tadi stakeholdersnya adalah desainer, orang bisnis, atau product manager, atau orang data gitu. Jadi misalnya mungkin tadi Musfira itu lebih ke stakeholdersnya adalah orang bisnis gitu ya. Nah, ketika saya menyarankan penambahan metode payment, nah mereka yang akan mengeksekusi rekomendasi tersebut kayak gitu. Itu sudah di luar dari ranah UX research karena kita memberi rekomendasi berdasarkan apa yang dirasakan pengguna, kebutuhan pengguna produk kita gitu. Di luar dari situ itu sudah urusan istilahnya urusan divisi lain gitu atau divisi bisnis tadi kayak gitu sih. Jadi mungkin aku nggak bisa jawab gimana Bang AB bisa mau kerjasama sama kita kayak gitu. Oh ya, oke. Terima kasih, Kak, penjelasannya. Sama-sama. Oke. Nah, ketika kita membuat report, tadi ini setelah kita tuangkan dalam bentuk PPT atau dokumen atau platform lain yang biasa teman gunakan, kalau kita biasanya Google Slide atau PPT, nah kita harus mampu, UX Research itu harus mampu membuat story gitu ya. Jadi report kita itu harus dalam bentuk story. Story-nya seperti apa gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita punya data, kita menghasilkan dalam bentuk visual, dan kita harus bisa menarasikannya gitu. Karena menurut penelitian pun, orang itu nggak bakal ingat angka-angkanya, tapi orang bakal ingat ceritanya seperti apa gitu. Karena kita akan menyampaikan rekomendasi, kita harus bisa membuat cerita atas data kita tersebut kayak gitu. Jadi, nah ketika ini kamu sampaikan, misalnya raw datanya seperti ini, tidak akan ada yang tahu ini apa gitu. Nah, kamu harus membuat sebuah cerita dari yang runut dari misalnya pengenalan produk sampai akhirnya bagaimana penggunaan, bagaimana evaluasi, sampai akhirnya kamu mengeluarkan rekomendasi itu karena cerita kamu. Nah, itu ketika semuanya make sense, stakeholders kamu akan ingat. Dan oke, bisa nih kita pakai, misalnya kayak gitu. Sehingga, ya itu tadi, salah satu skill UX Research harus bisa membuat report dalam bentuk storytelling kayak gitu. Kamu harus bisa bercerita, kamu harus bisa menyampaikan argumentasi kamu di dalam report yang berbentuk story tadi. Makanya salah satu skill untuk UX research adalah komunikasi juga gitu. Jadi kita harus bisa meyakinkan stakeholders kita atas insight yang sudah kita olah gitu, atas rekomendasi kita. Kita harus bisa mempertahankan kenapa sih kita memberi rekomendasi tersebut, atas dasar apa gitu. Karena kitalah yang satu-satunya yang memiliki data si pengguna. Kita yang paling mengenal pengguna atau end user kita kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang ini adalah contoh dari usability testing gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di source ini ada yang menulis artikel bagaimana dia mengolah research sehingga menghasilkan hasil analisa seperti ini. Nah, tadi kan saya udah sampaikan nih, usability testing itu kita langsung ngetes produk kita ke pengguna gitu ya. Nah, ditemukanlah feedback dari pengguna seperti yang di kiri ini, yang before. Nah, jadi
menurut user ini tuh nggak seperti button, ini tuh seperti teks doang kayak gitu. Lalu ada yang bilang total jumlahnya ini kecil banget kayak gitu. Terus ada juga yang komentar tentang payment channel logos are displays below the method selection. Jadi ini di display setelah kita memilih metodologi payment metodenya, metode pembayarannya gitu. Nah, lalu dihasilkanlah rekomendasi seperti ini gitu. Jadi UX research-nya nanti akan merekomendasikan ini dibuat lebih terlihat misalnya. Terus ini digedein, terus ini dibuat lebih seamless, terus dibuat juga additional fee-nya biar lebih jelas kayak gitu. Ini tuh semua berdasarkan dari hasil interview kita dengan user, apa aja problem-problem mereka, terus apa harapan mereka. Nah, kita mengambil kesimpulan kalau UT atau usability test, karena memang ada produk yang dites, biasanya kita langsung kasih show, kasih lihat seperti ini, apa problemnya, dan apa rekomendasi kita sebagai seorang researcher, kayak gitu. Lalu desainernya akan mengubah bentuknya dengan pertimbangan dari si UX research tadi, gitu. Jadi, ketika teman-teman punya aplikasi, itu kan suka ada yang update aplikasi kamu gitu, terus kalian bisa lihat perubahannya apa. Nah, itu biasanya hasil dari research usability test atau UT kayak gitu. Oke. Nah, kita sekarang udah bisa full tanya jawab. Boleh yang bertanya atau mungkin tadi kecepatan? Silakan. Kak, aku mau tanya, Kak. Mm-mm. Oke, jadi nyambung yang tadi sih A/B testing tadi. Nah, misal nih, kita melakukan usability testing ke desain existing suatu website gitu ya. Misalnya ke 5 orang. Terus setelah itu kan kita nemu permasalahan, terus kita coba tuh improve desain dari UI UX website dari website kita. Terus kita buat tuh dari low fidelity terus high fidelity gitu. Nah, setelah jadi high fidelity-nya kita uji lagi, kita usability testing lagi ke 5 orang yang sama berdasarkan improvement tadi. Terus kita tanya tuh lebih suka yang mana, desain yang lama atau yang baru. Nah, mau tanya sih Kak, apakah itu bisa disebut dengan A/B testing ataukah kalau dari secara teori itu A/B testing itu harus dilakukan ke orang-orang yang benar-benar beda, kayak yang tadi contoh dari Kak Intan yang sampein kayak ada orang yang udah dapet fitur dark mode, ada yang belum kayak gitu. Gitu sih Kak. Makasih Kak. Oh, oke. Nah, biasanya ya A/B testing itu memang seperti yang tadi saya sampaikan, ada 2 orang terus dites, satu terima feature yang baru, satu tidak terima feature yang baru. Nah, mungkin yang tadi yang bertanya, mungkin nanti yang bertanya sebut nama aja ya. Tadi yang bertanya Alivia. Iya, Alivia Kak. Nah, Alivia, kalau yang kamu itu berarti disebut preference test gitu, yang biasanya kita sebut preference test. Jadi seperti ini, kita langsung tanyakan ke usernya, kamu prefer A atau B? Kamu prefer desain ini atau desain ini? Kayak gitu. Cuman memang di beberapa survei tools seperti SurveyMonkey, itu ada juga yang misalnya langsung memilih metodologi A/B test. Bentuknya seperti ini, preference test gitu. Jadi mungkin lebih ke istilah aja kali ya. Nah, kalau di startup company, biasanya kita A/B test itu sebutnya untuk yang contoh yang tadi gitu. Jadi untuk preference test yang dilakukan oleh, dan A/B test itu tidak dilakukan oleh researcher gitu. Jadi bukan researchernya yang membuatnya di dalam aplikasinya, karena kita kan tidak berhubungan langsung dengan aplikasinya, kita tidak mendesain aplikasi gitu.
Nah, preference test ini kenapa dilakukan oleh researcher? Karena kita bisa langsung tanyakan. Jadi intinya UX research itu yang berhubungan langsung dengan si end user-nya gitu, penggunanya gitu. Jadi ketika kamu mungkin lihat ada istilah preference test dengan survei A/B test, intinya mungkin sama ya. Jadi tetap preference test juga, kamu prefer yang mana gitu. Tapi biasanya nih untuk di startup A/B test itu seperti yang tadi, Instagram dark mode dites ke user yang setengah dari pengguna misalnya. Kayak itu, setengah pengguna bisa, setengah pengguna belum bisa. Kayak gitu sih. Jelas nggak ya, Alivia? Jelas. Makasih banyak, Kak. Sama. Kak, saya mau tanya. Iya, silakan. Oke. Kenalin, aku Nia. Jadi mau tanya Kak, kan untuk UX research itu pakai berbagai macam metode seperti yang tadi udah dijelasin, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kalau di timnya Kakak sendiri, untuk menentukan metode mana yang akan digunakan, itu kayak gimana? Nah, apakah biasanya menggunakan standar pengukuran yang udah ada atau membentuk standar pengukuran baru? Semisal, kalau usability mungkin tim kakak itu lebih sering pakai kuesioner yang sistem usability scale, atau kakak biasanya timnya membuat standar pengukuran sendiri yang menyesuaikan sama kebutuhan risetnya. Nah, itu gimana Kak untuk menentukannya? Itu dulu sih Kak. Oke, thank you Nia pertanyaannya. Nah, untuk menentukan research metodologi apa yang kita gunakan, itu sepenuhnya adalah skills dari si UX researcher-nya gitu. Jadi berdasarkan tadi hasil meetingnya, melihat dari background-nya seperti ini dan objektifnya yang ingin kita raih seperti ini. Nah, kita sebagai UX research harus bisa menentukan metodologinya gitu. Metodologinya apa? Misalnya aku pilih kuantitatif dan survei gitu ya. Tadi ini pertanyaannya UT gitu ya, UT. Apakah menggunakan scale yang pada umumnya gitu ya? Nah, sebenarnya tidak ada scale yang pada umumnya sih gitu. Kita biasanya di tim kita membuat question sendiri, kita mengolah data sendiri, dan kalau scale pada umumnya itu yang gimana ya scale-nya pada umumnya ya? Maksudnya mungkin kan kalau di usability testing ada kayak salah satu kuesioner yang umum digunakan yang SUS itu kayak yang sistem usability scale kalau nggak salah singkatannya. Nah, kan setahu aku si pengukuran ini tuh kurang bisa mencakup suatu sistem atau suatu produk tertentu ketika mau diukur karena dia terlalu general gitu. Nah, apakah mungkin kayak dari Kak Intan dan tim sendiri itu, nah kayak tadi membuat form questionnaire sendiri Kak untuk mengukur sesuatu atau memang ya memakai pengukuran-pengukuran yang udah banyak dipakai oleh mungkin Nielsen Norman Group di riset-risetnya mereka atau riset-riset UX umum lainnya kayak gitu. Oke, menarik. Jadi untuk UT sendiri kita itu bisa dibilang nggak kaku ya gitu. Jadi sangat sangat freestyle, bisa dibilang freestyle, atau intinya tidak kaku pada teori gitu. Jadi ketika kita bisa menghasilkan seperti ini, nah intinya karena kita lebih fokus ke goals terakhir kita akan seperti apa gitu ya, instead of bagaimana kamu melihat tadi scale UT itu harus seperti apa gitu. Jadi ketika scale UT-nya tidak bisa menjawab bagaimana kamu menjawab pertanyaan problema pengguna, ya kita tidak akan menggunakannya, kira-kira kayak gitu. Sama di survei juga ada banyak sekali metodologi question gitu ya. Misalnya
NPS atau Net Promoter Score, Customer Satisfaction, CES, pokoknya tipe-tipe question gitu ya, atau skala Likert yang kamu gunakan, tipe Likert 5, 7, atau 10, kayak gitu. Nah, intinya mana yang bisa menjawab si objektif kamu tadi dan background dari stakeholders kamu tadi, yaitu selama bisa menjawab itu, artinya bisa digunakan gitu. Tapi ketika tidak juga bisa menjawab, berarti ya nggak ada yang wajib gitu. Dan kita jarang banget sih untuk UT pakai teori-teori yang kayak yang tadi itu mungkin yang Nia sebutin, bagaimana teori UT. Jadi kita lebih ke seperti ini aja gitu sih. Lebih ke dari researchernya mau melihatnya seperti apa. Soalnya kan UT itu juga biasanya per segmen kita 5 orang gitu ya. Jadi untuk melihatnya secara kuantitatif itu kurang akurat gitu. Jadi lebih ke kualitatif kalau yang 5 orang. Jadi agak sulit untuk mengambil skalanya. Benar yang tadi, ya mungkin ya yang kamu bilang tadi general, jarang digunakan karena general atau karena apa, tapi menurut aku karena ya memang kalau UT itu datanya tidak besar dan tidak banyak seperti survei, jadi emang sulit untuk mengambil skalanya dalam bentuk kuantitatif kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih Kak untuk pertanyaan dari aku. Terima kasih Kak. Sama. Halo? Kak, aku Halo, mau nanya. Halo, nama aku Yuli. Aku mau nanya Kak, jadi aku kebetulan juga kerja di perusahaan telekomunikasi. Nah, one day kita kayak sharing gitu, terus teman-temanku pada cerita bilang kalau misalkan kita buka, anggap Tokopedia gitu, kita buka e-commerce. Lalu itu tampilan tiap-tiap orangnya itu bakal beda, maksudnya tampilan halaman utamanya itu bakal beda. Nah, itu benar nggak sih Kak? Dan kalau misalkan itu benar, apakah itu termasuk dari UX research ini juga? Lalu prosesnya itu, proses simpelnya bagaimana? Terima kasih. Oke, thank you Yuli. Justru aku bingung nih, kok bisa beda tampilannya? Normalnya harus sama ya tampilannya, kecuali kamu perbedaannya itu antara iOS atau Android, mungkin akan berbeda gitu. Tapi kalau sesama Android atau sesama iOS, harusnya secara tampilan sama gitu, kecuali ketika tadi misalnya kamu lagi kena A/B test, kamu lagi dites untuk desain yang baru, sedangkan saya nggak termasuk, berarti kita mungkin akan berbeda. Tapi pada umumnya akan sama tampilannya kayak gitu. Sorry Kak, mungkin aku perjelas lagi, yang aku maksud dengan tampilan utama itu maksudnya lebih ke misalkan kayak aku hobinya make up, jadi aku lebih ditonjolkan di make up. Terus misalkan ada kalau cowok otomotif, nah yang kayak gitu Kak, maksud aku itu pemilihannya tuh pasti. Oh, I see. Oke, mungkin maksudnya rekomendasi produk gitu ya. Kalau rekomendasi produk, iya benar gitu. Memang itu berdasarkan algoritma kamu gitu. Misalnya kamu sering cari-cari makeup, maka kita akan merekomendasikan makeup di kolom rekomendasi. Sedangkan teman kamu yang cowok suka cari bahan alat-alat olahraga, berarti nanti kita akan merekomendasikan alat-alat olahraga gitu. Itu memang berdasarkan hasil pencarian kayak gitu sih. Memang berbeda. Terus tadi pertanyaannya, halo Yuli. Halo, maksud aku, jadi itu hanya kayak berarti itu dari kayak sistem aplikasinya ya, bukan ada berhubungan dengan research-nya gitu. Oh iya, betul. Iya, jadi itu bukan dari UX research. Itu bukan dari UX research, itu dari algoritma sistem aplikasi kita aja kayak gitu. Oh, oke. Thank you, Kak. Tapi apa yang harus kita tampilkan itu dari research gitu. Jadi kita misalnya sedang melakukan research homepage ya, halaman utama gitu. Apa sih yang sebaiknya kita tampilkan? Misalnya kalau teman-teman lihat
sekarang yang ditampilkan itu, misalnya ada yang paling atas itu ada banner, terus masuk diskon, terus masuk terlaris untuk kamu, berdasarkan pencarian kamu. Intinya semua apa yang ingin kita tampilkan, menu-menu kategorinya, itu dari research. Jadi kita yang melakukan research-nya, kira-kira apa sih yang diharapkan oleh user untuk tampil di halaman utama gitu. Nah, itu dari hasil research, lalu diimplementasikan oleh desainernya kayak gitu. Oh, oke. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain? Halo, Kak. Halo. Halo, dengan siapa? Nama aku Arga, seorang pencari kerja yang baru lulus. Halo, Arga. Halo, mau tanya, Kak. Apakah seorang UX research harus bisa melakukan pengujian terhadap apa yang dia tanyakan? Contoh misalkan tadi di payment ya, Kak ya. Di payment kan merupakan kegunaan pada aplikasi yang digunakan oleh pengguna gitu. Nah, itu apakah nanti akan dilakukan pengujian gitu, Kak, seperti yang dilakukan oleh seorang desainer atau developer seperti itu, Kak? Makasih, itu dulu, Kak. Sorry, pengujiannya maksudnya pengujian gimana nih? Pengujian untuk kegunaannya gitu, Kak. Misalkan si pengguna itu dia itu ngasih ini loh di pembayaran tuh kurang seperti ini kayak gitu, Kak. Nah, apakah setelah menerima raw data seperti itu nanti si UX research itu akan melakukan pengujian pada apa yang disampaikan oleh si pengguna itu tadi kayak gitu? Oh, oke. Meskipun saya belum paham nih ya pengujian yang dimaksud seperti apa. Nah, tapi kembali lagi nih, kita sebagai UX research, kita adalah menyampaikan insight dan rekomendasi. Insight itu apa sih? Insight itu sesuatu yang memang orang lain belum ketahui gitu. Jadi karena kita yang berhubungan langsung dengan end user-nya atau penggunanya, jadi kita yang tahu nih, oh pengguna itu ternyata kesulitannya di sini loh, kayak gitu. Nah, itu yang kita sampaikan sebagai sebuah insight gitu. Jadi stakeholders kita jadi tahu nih, oh gitu ya penggunanya ngerasanya. Misalnya gambar baby tadi, oh ternyata babynya lihatnya bagian bawah doang nih gitu. Nah, sebagai desainer yang tadinya ngebuat si mainan akan merasa, oh gitu ya, oke. Nah, kamu sebagai researcher bisa kasih rekomendasinya misalnya kalau begitu kepalanya aja yang di dalam menghadap si pengguna, misalnya itu adalah rekomendasi kamu, karena setelah kamu lihat lagi datanya banyak pengguna yang meminta bahwa tampilan face-nya aja yang terlihat, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kamu artinya punya insight dan punya rekomendasi yang beralasan dari data kamu, kayak gitu. Nah, pengujiannya, kembali lagi yang tadi saya sampaikan adalah kita hanya bisa memberi rekomendasi. Apakah pada akhirnya akan diaplikasikan, itu tergantung dari si goals dari tim si masing-masing gitu. Jadi masing-masing tim juga punya goals gitu ya. Misalnya desainernya punya juga priority, apa yang misalnya mereka harus build duluan, apa yang harus mereka revisi duluan, kayak gitu. Jadi enggak wajib gitu, enggak wajib untuk mengaplikasikan apa yang kamu rekomendasikan. Misalnya kamu rekomendasikan 4 ini, ya bisa aja yang akan nanti direvisi ya cuma satu, melihat pertimbangan yang lain-lain, misalnya kayak gitu. Gitu sih. Jadi pengujiannya seperti apa? Nah, oke. Pengujian bisa jadi artinya kita melakukan research ulang, itu boleh gitu. Jadi research itu seperti saya tadi sampaikan bukan sesuatu yang rigid. Dan UX research itu perbedaannya adalah kita bisa melakukan riset ulang-ulang, bukan riset yang sama ya. Artinya kita bisa memvalidasi sebuah produk itu
berulang-ulang. Misalnya sebelum di launch kita research, setelah di launch kita research, setelah direvisi kita research, itu bisa. Itu perbedaan UX research dengan contohnya customer insight tadi. Nah, customer insight itu biasanya satu project besar untuk melihat semua brand secara keseluruhan. Brand health-nya seperti apa. Tapi UX research, karena kita juga bekerja sama langsung dengan desainernya, kita bisa melakukan riset phase 1, phase 2, phase 3 gitu ya. Misalnya seperti Arga tadi mungkin, oke, yang direvisi seperti ini nih, before-nya, after-nya. Nah, after-nya kita lihat dulu di pengguna gimana, dan kita riset langsung juga boleh, kayak gitu. Jadi setelah sudah di launch, kita melakukan riset lagi, gimana apakah user semakin nyaman, itu boleh. Kalau yang kamu maksud pengujiannya seperti itu, berarti ya itu terjadi juga gitu. Jadi kita bisa melakukan research lebih dari satu kali, misalnya untuk revisi payment ini kita lakukan riset lagi, boleh-boleh aja kayak gitu. Ya, thank you. Jelas nggak kira-kira? Jelas kok, itu sampai kok. Oke, thank you. Yang lain mungkin? Aku dulu deh mungkin bisa nanya dulu, Kak. Kira-kira ada 3 pertanyaan nih, Kak. Yang pertama dulu deh kayaknya ya. Aplikasi apa sih, Kak, yang sering Kakak misalnya kayak tools yang benar-benar dipakai yang buat statistik atau analysis yang lain gitu, kayak SPSS Kak, atau SurveyMonkey, atau mungkin yang hal-hal yang lain yang lebih sangat berkontribusi terhadap riset Kakak. Itu dulu, Kak. Jawab mungkin satu dulu. Oke. Untuk tools yang biasa kita gunakan, biasanya yang punya tools itu lebih ke survei aja ya. Kalau survei kita biasanya pakai SurveyMonkey gitu. Kalau yang kualitatif, IDI, UT paling tadi yang saya sampaikan itu alat-alatnya itu, alat rekamnya, kayak gitu sih. IDI juga kita rekam bisa pakai recorder. Kalau di online sekarang kita pakai Zoom, merecordnya, tapi ya itu sih nggak ada tools yang gimana-gimana sih, kecuali survei kita pakai Typeform dan SurveyMonkey. Kalau yang SPSS, mengolah datanya kita nggak sampai SPSS, Excel biasa aja, kayak gitu. Oke, Kak. Aku lanjut ya, Kak. Pertanyaan kedua itu, peran agensi yang tadi Kakak ada sebutin itu, perannya itu selain mungkin mengumpulkan massa untuk uji coba riset itu, atau mungkin ada fungsi lain Kak dalam agensi yang market research itu, yang bisa diajak kolaborasi sama perusahaan kita? Oke. Kalau UX research sendiri, kita jarang banget ya berkolaborasi dengan agensi atau perusahaan market research. Nah, makanya tadi saya sampaikan kalau UX itu bekerja in-house. Jadi UX itu sendiri, nah seperti saya UX research kita bekerja di dalam sebuah tim, dan jarang sekali atau bahkan belum pernah nih kerjasama dengan agency atau perusahaan market research di luar dari company kita, misalnya Nielsen tadi gitu ya, kecuali misalnya CI, Consumer Insight, itu pernah. Jadi tugas si agensinya yang melakukan research, misalnya brand health gitu ya, melihat bagaimana sih Tokopedia ini dilihat oleh seluruh Indonesia, kayak gitu sih. Jadi sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa dilakukan di in-house, kayak gitu. Jadi itu biasanya sekaligus semua risetnya, pengolahan data, sampai rekomendasinya dalam bentuk report. Jawab nggak?
Ya, Kak, menjawab kok, Kak. Yang terakhir nih, pertanyaan dari aku, Kak. Kalau misalnya bisa diceritain nih, Kak, kalau dari pengalaman Kakak secara personal, pengalaman riset Kakak yang paling valuable dan memorable itu kayak gimana sih, Kak? Yang mungkin di luar dari ekspektasi Kakak bisa keluar hasilnya kayak gitu, yang di luar dari perkiraan, sama mungkin value atau pelajaran yang bisa Kakak ambil selama riset itu. Karena kan tiap Kakak ngeriset suatu hal kan pasti beda-beda ya, experience-nya atau gimana, dan mungkin bisa juga disertain pengalaman menarik Kakak dan juga tips and trick mungkin buat kita yang mau mulai mencoba sebagai UX research. Oke. Berat nih pertanyaannya, kayak pertanyaan interview. Apa ya, bagi aku sih semuanya cukup menarik ya. Satu hal yang menyenangkan menurut aku di UX research ini karena kita kayak yang tadi Musfira bilang, emang kita melakukan hal yang berbeda setiap hari gitu. Jadi dari awal itu pegang research udah banyak banget research yang dilakukan gitu. Jadi setiap research itu punya keunikannya masing-masing gitu. Mungkin yang unik itu ketika misalnya aku baru masuk ke UX research kali ya. Jadi ketika aku CI dan berprofesi sebagai CI dan CX itu belum pernah terjun langsung untuk menganalisa sebuah produk gitu. Nah, mungkin yang bisa aku sharing ketika UT pertama kali ya. Jadi ya seru aja gitu, seru untuk membuat rekomendasi seperti yang tadi aku kasih lihat di bawah, bahwa kita sebagai researcher berperan sangat penting gitu untuk apa yang dilihat dan dirasakan oleh si pengguna aplikasi kita kayak gitu. Jadi kalau ditanya mana yang paling memorable, ya banyak sih gitu ya, mulai dari ketika di CI juga ada, ketika di CX ada, di UX ada, tapi karena memang sekarang lagi zaman-zamannya aplikasi, jadi menurut aku UT itu atau usability testing itu seru karena kita bisa langsung menyarankan ke desainernya seperti apa sih kebutuhan user itu sebenarnya kayak gitu. Terus tadi apa lagi pertanyaannya, sharing apa nih? Sorry. Kalau misalnya kalau ada gitu pengalaman menarik Kakak sama mungkin tips and trick kita mungkin yang mau mulai langkah pertama sebagai UX researcher atau mungkin dari yang awal dulu kayak CI atau CX. Tips and trick. Oh, tips and trick ya. Tips and trick sih mungkin banyak membaca ya, mengikuti tren seperti apa gitu. Jadi ketika nanti kamu interview, nah gini nih, tipsnya ketika kita seorang researcher itu tidak menghasilkan sebuah produk ya. Jadi teman-teman jangan salah, kita itu nggak menghasilkan sebuah feature, kita bukan desainer, tapi kita adalah researcher yang dinilai itu adalah proses thinking-nya seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau di interview nanti akan ditanyakan sebuah case atau study case gitu ya. Nanti akan dilempar masalah nih. Nah, itu prosesnya ada di sini. Nah, biasanya interviewer akan bertanya gitu, bertanya simple kayak misalnya pengguna kita ternyata banyak yang tidak browsing-browsing tapi nggak jadi belanja, kira-kira apa yang kamu lakukan, misalnya itu. Atau itu bahkan dikasih menjadi sebuah tugas research gitu. Jadi briefnya banyak pengguna yang tidak berakhir di check out, tapi berhenti di produk PDP atau product detail page gitu ya. Apa yang kamu lakukan sebagai seorang researcher? Nah, itu adalah inti dari seorang researcher. Nah, kamu harus bisa berpikir. Yang pertama tadi, kamu harus menentukan objektifnya apa. Misalnya kamu objektifnya biasanya lebih ke seperti memahami apa sebenarnya yang
dibutuhkan user atau mengeksplor journey-nya user seperti apa kayak gitu. Misalnya itu objektif kamu, lalu kamu menyarankan metodologi gitu. Jadi kamu akan menyampaikan saya akan membuat membuat research IDI gitu. Kamu jelaskan alasannya kenapa? Karena ini supaya kita bisa lebih memahami bagaimana sih journey user sebenarnya ketika mereka berbelanja kayak gitu. Nah, lalu ya itu sih. Dan nanti kamu scope of findings. Nah, kira-kira nanti akan dapat bagaimana journey-nya, bagaimana ekspektasinya, bagaimana pain point-nya, bagaimana sebenarnya user kondisinya seperti apa, tipe-tipe usernya seperti apa, kayak gitu. Itu sih yang harus bisa kamu jawab ketika ditanyakan sebuah study case, kayak gitu. Itu kan ketika verbal langsung, ketika kamu dikasih study case, berarti kamu harus bisa membuat sampai ke reporting-nya, mengolah data dan reporting-nya, kayak gitu. Nah, kenapa tadi tipsnya adalah banyak membaca, jadi kamu bisa gampang menentukan metodologi apa yang akan kamu gunakan gitu. Jadi ketika ada study case-nya, kamu sudah sering baca-baca, biasanya ngelihat nih di aplikasi A seperti ini bla 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 gitu ya. Nah, kamu misalnya bisa merekomendasikan melakukan desk research dulu atau competitive analysis dulu kayak gitu. Setelah itu kamu sudah dapat atributnya atau setelah dapat atributnya, aplikasi A seperti ini, aplikasi B seperti ini, aplikasi C seperti ini, kamu bisa misalnya memilih, oh kalau gitu aku survei setelahnya gitu. Nge-survei ke banyak pengguna, mana sih yang mereka lebih bisa preference test, bisa juga ya mengukur apapun lah ya, misalnya awareness, kamu atau lebih suka yang mana nih, itu preference test. Atau kebutuhan user apa aja kayak gitu. Kamu kasih atribut dari aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, misalnya kayak gitu. Menjawab nggak ya kira-kira? Iya, udah menjawab banyak, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Kak, aku mau nanya, namaku Aulia. Ini lanjutan Halo, pertanyaan Aulia. yang tadi. Iya, halo Kak. Tadi kan nanya yang soal ini ya, yang wawancaranya. Aku nanyanya ini, kalau portofolionya terus gimana ya? Kan kita nggak menghasilkan produk. Jadi yang ditampilkan di portofolionya UX Researcher itu apa? Makasih. Ya, pertanyaan menarik. Nah, betul, karena portofolio kita, karena kita bukan desainer, jadi kita tidak bisa kasih lihat produk gitu ya, atau aplikasi yang hasil kerja kita. Nah, kita memang harus kasih lihat design thinking kita gitu. Jadi, kalian nanti bisa search gitu ya, contoh portofolio UX Research. Nah, itu kurang lebih adalah seperti ini. Jadi nanti menjabarkan masalahnya apa, ya either itu dalam bentuk report PPT, atau dalam bentuk misalnya ada yang menulis di websitenya gitu ya, menulis websitenya, atau menulis di Medium misalnya kayak gitu. Nah, ditulis briefnya apa, atau problemnya apa, terus pemilihan metodologinya apa, objective research-nya apa, metodologi yang digunakan apa dan mengapa, terus scope of findings-nya apa, terus bagaimana kamu mengolah datanya, dan insight apa yang kamu dapat dan apa rekomendasi yang kamu dapat. Intinya semua ini adalah portofolio kamu gitu. Jadi report itu adalah satu portofolio gitu. Jadi tapi kan biasanya kalau misalnya aku reportnya di company berarti ya itu confidential misalnya. Jadi ketika kamu mungkin iseng mau meriset sesuatu dan kamu menghasilkan insight dan rekomendasi, ya itu adalah portofolio kamu, tuliskan saja kayak gitu. Portofolio itu adalah design thinking kamu ini sampai rekomendasi, sampai report. Itu portofolionya. Cukup jelas nggak?
Iya, Kak, udah cukup jelas. Makasih. Sama. Halo Kak Intan, mau Halo. tanya. Ya, Kak. kenalin aku Dewanti. Jadi kebetulan aku juga lagi kerja di bidang riset gitu Kak. Nah, mungkin mau tanya, kalau semisal usability testing itu bisa nggak sih Kak kita lakuin secara berkelompok? Karena kalau semisal kita lakuin secara individual tuh agak makan waktu gitu sih Kak. Kira-kira bisa nggak ya Kak? Oh, oke. Thank you Dewanti question-nya. Pada umumnya untuk usability testing itu adalah individu ya, jadi one on one gitu. Karena yang menggunakan karena kan kita mau lihat nih bagaimana sih kamu pakai aplikasinya gitu. Misalnya saya buka handphone dan salah satu aplikasi gitu. Nah, yang pakai aplikasi ini dan yang biasa menggunakannya kan saya sendiri nih sebagai pribadi gitu. Jadi bukan yang dipakai rame-rame gitu. Jadi lebih ke realnya user itu menggunakan seperti apa gitu. Jadi ketika produk kamu digunakan oleh satu orang, ya berarti si satu orang itu adalah pengguna kamu yang harus kamu analisa dia sebagai individu gitu. Jadi nggak bisa rame-rame kayak gitu. Nggak bisa. Oke. Berarti harus satu-satu gitu ya Kak ya, untuk memastikan hasilnya itu secara maksimal gitu ya? Betul. Ketika kamu menggunakan metodologinya UT, berarti iya satu orang kayak gitu. Tapi kalau FGD misalnya kamu lagi membahas satu produk terus minta pendapatnya masing-masing dan mereka buka-buka aplikasinya ya boleh-boleh aja, tapi itu kan bukan duty artinya kayak gitu. Oke, paham. Sama satu lagi kamu tanya. Jadi kan kalau misal kita melakukan interview itu kan biasanya partisipan itu mereka kita guide mereka untuk ikut kita tuh ada reward gitu sih Kak. Nah, kira-kira ada nggak sih dari Kak Intan itu solusi gitu supaya mereka mau ikutan tapi meskipun tanpa reward, atau kira-kira ada nggak sih Kak batas minimum partisipan yang bisa ikutan tapi datanya tuh tetap kuat gitu sih Kak? Ini untuk interview ya? Iya, buat interview. Oke. Bener banget sih. Jadi biasanya kita kalau interview itu ada reward-nya gitu. Perihal bagaimana untuk merekrut tanpa reward, kebetulan saya belum pernah juga gitu ya. Jadi susah juga sih gitu ya. Kadang yang ada reward-nya aja emang tidak semua orang bersedia di interview gitu. Jadi memang sebaiknya ada reward, itu satu. Caranya bagaimana mau supaya tidak ada reward, tanpa ada reward, mungkin pendekatan kamu kali ya. Jadi kalau misalnya kamu mau research-nya ke teman-teman kamu sendiri, ya boleh gitu ya. Ini kan biasanya kalau company kita ke orang yang kita tidak kenal gitu. Jadi memang sulit untuk rekrut dalam pendekatan personal. Mungkin itu yang aku bisa jawab. Nah, tapi untuk yang tadi pertanyaan kedua, minimal sampel gitu ya. Nah, biasanya kalau kita IDI itu sampelnya satu segmen itu 4-5 orang gitu. Jadi kenapa sih 5 orang gitu? Karena secara statistik ketika 5 orang itu sudah cukup dan orang ke-6 itu sudah jenuh gitu. Jadi sama istilahnya sampel ya. Jadi ketika kamu beli jeruk, kamu kan nggak cobain semuanya untuk menentukan apakah jeruk itu manis atau tidak gitu. Nah, istilahnya sesimpel itu gitu. Jadi kamu boleh coba sampai 5 jeruk itu udah cukup, karena jeruk ke-6 dan seterusnya itu akan sama hasilnya dengan jeruk pertama sampai ke-5 tadi, kira-kira kayak gitu. Jadi ketika kayak gitu. Berarti fokusnya ke ketika itu kenapa 5 itu karena udah dianggap jenuh gitu ya Kak datanya. Betul, yang ke-6, ke-7. Jadi
daripada kamu capek interview 6 dan 7 ya, yang 5-nya juga sudah bisa mewakili, kira-kira kayak gitu. Ya memang bagus gitu ya, tentu saja. Sama kayak istilahnya teori ketika kamu melakukan survei data, juga tentu saja ketika kamu survei se-Indonesia misalnya, data, atau kita biasanya sebut sensus penduduk gitu ya, itu benar-benar jumlah Indonesia secara keseluruhan. Tapi apakah ketika kita ingin bertanya kepuasan seseorang, kita harus tanya seluruh Indonesia, seluruh penduduk Indonesia? Kan tidak gitu ya. Jadi ada minimum respondennya juga. Misalnya untuk per daerah, kamu bisa baca misalnya minimal 5 ketika sampel kamu 50 untuk daerah tersebut, kayak gitu. Itu kalau untuk yang survei. Nah, yang untuk IDI juga sama, ada titik jenuhnya. Intinya sampel itu ya semakin besar tentu semakin baik. Tapi karena kita punya keterbatasan, ada yang disebut ya minimumnya tadi gitu. Sudah bisa disebut efektif kayak gitu. Oh, oke. Thank you, Kak Intan. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Halo Kak Intan. Halo, Halo. Arga. Ya, saya mau tanya Kak. Kan perusahaan itu mungkin agak sedikit off topic ya. Kan perusahaan itu sering buka lowongan pekerjaan kayak UX research ya Kak ya. Tapi mereka tuh requirement-nya selalu ada kayak pengalaman kerja 1 tahun 3 tahun. Terus coba lampirkan portofolio. Sedangkan kayak saya nih yang contoh yang baru mau terjun ke dunia riset gitu Kak. Saya kan tidak ada pengalaman gitu ya. Terus nggak ada portofolio juga. Nah itu harus gimana ya, kayak ada saran atau gimana gitu Kak? Mohon pencerahannya Kak gitu. Oke. Kalau yang mensyaratkan tahun pengalaman tentu aku nggak bisa kasih saran kecuali ya memang harus ada pengalaman. Tapi kalau untuk portofolio sangat bisa nih gitu. Kayak kemarin aku baru beres juga ngajarin kelas di Joghan, dan itu hasil anak-anaknya adalah dalam bentuk portofolio gitu. Nah, coba Arga, kalau boleh aku saran, misalnya kamu sering pakai aplikasi apa nih gitu ya, kamu mulai nih aware masalahnya apa gitu. Nah, misalnya kamu aplikasi Traveloka misalnya, terus kamu lihat Traveloka ini kenapa sih feature yang ini kurang menarik atau menurut kamu ada masalah di situ. Nah, itu kamu boleh melakukan riset sendiri gitu dengan memilih metodologi yang tadi saya sebutkan salah satunya. Misalnya paling gampang mungkin IDI ya. Jadi kamu interview teman-teman kamu, gimana sih pendapat mereka tentang topik tersebut, kayak gitu, apa sih ekspektasi mereka, bla 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 bla, sampai akhirnya kamu bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata user-user Traveloka itu seperti ini dan sebaiknya rekomendasinya seperti ini gitu. Jadi itu sudah menjadi portofolio kamu kayak gitu. Artinya kamu sudah bisa menjawab sebuah permasalahan gitu. Nanti kamu coba baca-baca aja portofolio ada di Google, atau misalnya kamu lagi baca-baca Medium atau lihat-lihat Twitter gitu kan, suka ada yang komen masalah-masalah mereka menggunakan sebuah aplikasi. Nah, kamu coba berperan sebagai researcher gitu ya, atau bisa nggak ya aku membantu menyelesaikan masalah ini gitu. Karena kita kan sebagai researcher itu ya membantu menyelesaikan masalah pengguna gitu. Jadi kalau kamu bingung masalahnya apa, kamu bisa tanya-tanya teman kamu, atau kamu bisa lihat di sosial media, mungkin ada banyak yang raise masalah mereka berbelanja di aplikasi-aplikasi marketplace misalnya. Terus kamu pilih satu masalah yang menarik menurut kamu, ketika ada insight-nya,
Nah, itu kamu lakukan riset sendiri, kayak gitu. Berarti kita tuh boleh ya bebas melakukan eksplorasi sama contoh e-commerce atau suatu produk lain lah gitu ya, Kak. Untuk portofolio kita gitu. Maksudnya eksplorasinya ini sejauh apa nih? Ya eksplorasi kayak itu tadi. Kita melakukan case study kayak tadi Traveloka. Terus kita dapetin, oh ternyata ada masalahnya seperti ini, kita jadiin portofolio gitu boleh, Kak? Tanpa kayak misalnya kayak izin dulu lah ke Travelokanya kayak gitu. Oh, oke. Itu menurut aku pribadi ya, itu sangat boleh ya, gitu ya. Karena kamu misalnya sebagai pengguna, istilahnya kita bisa menemukan sendiri ya di sosial media itu sering banget yang misalnya komen kenapa sih ini bugs di sini atau kenapa ini kurang menarik dan bla 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 dan bla 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 kayak gitu. Nah, kamu hanya sebagai membantu mencarikan solusi atas masalah tersebut kayak gitu. Jadi tentu saja tidak masalah gitu. Itu kan pendapat kamu gitu. Jadi kamu menulis pendapat misalnya sebaiknya produk A ini seperti ini, kamu menuliskannya gitu. Jadi tidak masalah gitu. Karena kan kamu juga nggak maksain apa yang kamu rekomendasikan itu diaplikasikan gitu. Itu hanya sebagai part of analisa kamu gitu. Sama kayak kita bikin skripsi ya, kurang lebih gitu. Jadi kamu membuat skripsi untuk mengetahui suatu hal gitu. Kamu mau lihat nih apa pengaruh ketergantungan gadget terhadap tumbuh kembang anak misalnya kayak gitu. Nah, itu kamu kan tidak harus izin ke perusahaan gadgetnya gitu. Kamu hanya pengen analisa sejauh apa itu berpengaruh ke perkembangan otak anak misalnya kayak gitu. Nah, sama kayak tadi kamu menemukan aplikasi A kurang menarik, bagaimana agar lebih atau kurang nyaman gitu ya. Bagaimana agar lebih nyaman gitu. Jadi lebih ke semacam skripsi kamu sendiri aja gitu. Ya, kurang lebih sebenarnya reporting ya sama seperti itu sih, kayak gitu. Oke. Berarti kalau contoh isi portofolionya tuh kayak gimana sih, Kak? Kalau misalkan case-nya itu tadi Traveloka, terus kita masukinnya apa aja? Selain problem, terus metodenya kayak gitu, Kak. Oke, mungkin aku bisa terakhir kasih kali ya contoh. Ini di layar nggak kelihatan apa-apa kan? Hanya slide doang kan? Iya, nggak kelihatan, Kak. Ini kelihatan nggak teman-teman? Nggak ya? Kok bisa nih?
Gimana sih caranya? Ini kelihatan nggak ya? Halo? Kelihatan, Kak. Nah, Kelihatan, Kak. Aku nggak bisa tadi klik linknya, jadi aku klik dari filenya aja langsung. Nah, ini kalian bisa search kok nanti kayak gitu. Jadi contoh UX Research Portfolio. Nah, kurang lebih kayak gini sama. Jadi kamu menjawab study case-nya kayak gitu, metodologi apa yang kamu gunakan. Nah, kamu jelasin. Nah, ini apa metodologi yang aku gunakan, bla bla bla. Seperti apa kamu menggunakannya, tools apa yang kamu gunakan. Nah, kurang lebih apa yang kamu dapatkan, hasil research-nya atau insight-nya, kayak gitu. Terus terakhir, nah ini disebut insight. Terakhir kamu mengambil kesimpulan, rekomendasinya apa, current plan-nya apa, informasinya apa, kesimpulan kamu apa, kayak gitu. Bentuk portofolio kayak gini. Jadi tentu saja tidak ada yang pakem. Jadi kurang lebih intinya menjawab yang tadi, proses yang tadi aku sampaikan gitu sih. Bagaimana kamu menyuguhkannya, ya itu terserah di masing-masing teman-teman kayak gitu. Ini kan dia contohnya bikinnya di PDF, ya PPT di PDF kayak gitulah. Gitu. Inilah portofolio seorang UX researcher. Gitu. Jelas nggak ya, Arga? Iya, jelas. Oke. Berarti sebagai seorang UX researcher nggak melulu bikin dokumen gitu ya, Kak, tapi di model PPT gini juga bisa ya, Kak? Di gimanain, Mbak? Sorry. Berarti sebagai seorang UX researcher tuh bikin datanya juga harus divisualin ya, Kak? Jadi nggak hanya model kayak teks gitu aja ya? Teks pertanyaan kayak gitu. Tadi yang saya sampaikan itu kita harus bisa storytelling gitu. Dan kamu harus bisa menyampaikannya secara visual, karena ya bikinlah semenarik mungkin tentu saja. Karena kalau teks semua kan orang malas bacanya gitu sih, bukan karena kenapa-napa.